Di sebuah pelosok negeri, terdapat sebuah desa kecil yang begitu sunyi, dikelilingi oleh hutan lebat yang disebut hutan larangan oleh penduduk setempat. Desa itu terisolasi, jauh dari keramaian kota. Jalan setapak yang menghubungkan desa dengan dunia luar tampak sepi, dan tertutup dedaunan. Rumah-rumahnya sederhana, terbuat dari bambu dan kayu, atapnya beratapkan rumbia yang mulai lusuh dimakan waktu. Di salah satu sudut desa, ada sebuah rumah kecil yang hampir tersembunyi di balik pepohonan. Di sanalah tinggal seorang gadis bernama Laksmi bersama ibunya yang sudah tua. Laksmi adalah gadis yang cantik, dengan kulit seputih susu dan rambut panjang yang hitam legam. Namun, kecantikannya tidak membawa keberuntungan. Kehidupannya penuh perjuangan, sebab kemiskinan telah menjadi sahabat mereka sejak lama. Setiap pagi, Laksmi pergi ke sumur tua di tepi desa untuk mengambil air. Sumur itu dikenal sebagai peninggalan leluhur desa dan menjadi satu-satunya sumber air bersih. Meski sumur tersebut tampak usang, tempat itu memiliki pesona tersendiri. Batu-batu yang mengelilingi sumur ditutupi lumut hijau, dan tanaman liar tumbuh subur di sekitarnya. Suara gemerisik daun yang tertiup angin menambah kedamaian suasana pagi. Pada suatu pagi, Laksmi berdiri di tepi sumur dengan mengenakan pakaian sederhana yang telah usang. Ia menimba air dengan penuh hati-hati, sementara ibunya duduk di sebuah bangku kecil yang terbuat dari kayu, mengawasinya dengan penuh kasih sayang. Wajah Laksmi tampak tenang, meskipun kehidupannya penuh dengan keterbatasan. Ia tersenyum kecil saat merasakan angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajahnya. Hidup Laksmi dan ibunya penuh kesederhanaan. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang hampir runtuh, berdinding bambu dengan atap rumbia yang bocor di beberapa sudut. Setiap pagi, Laksmi berangkat ke hutan dengan membawa sebilah golok kecil dan keranjang rotan untuk mencari kayu bakar. Hutan itu adalah sumber kehidupan bagi mereka, tetapi juga menjadi tempat yang penuh risiko. Penduduk desa sering bercerita tentang binatang buas dan makhluk halus yang mengintai di balik pepohonan. Di pagi hari, Laksmi berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering. Matahari pagi menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan yang menari di tanah. Laksmi mengumpulkan ranting-ranting kayu yang berserakan dan mengikatnya menjadi satu ikatan besar. Di pasar desa, Laksmi menjual kayu bakar yang ia kumpulkan. Meski hasilnya tak seberapa, ia selalu tersenyum kepada setiap pembeli. Banyak orang mengenal Laksmi sebagai gadis yang baik hati, meski hidupnya tak mudah. Pada suatu sore, setelah menjual kayu bakar di pasar, Laksmi memutuskan untuk pulang lebih awal. Langit mulai berubah warna, menandakan bahwa malam segera tiba. Namun, ia ingin mencoba rute baru melalui hutan untuk mempercepat perjalanan. Jalan tersebut jarang dilalui orang karena dianggap berbahaya, tetapi Laksmi merasa dirinya cukup berani. Ketika berjalan di tengah hutan, suasana mulai berubah menjadi lebih sunyi. Udara terasa dingin, dan suara-suara burung berhenti. Hanya ada desiran angin yang menggerakkan dedaunan. Laksmi merasa ada sesuatu yang memperhatikan dari kejauhan. Saat itulah, di antara semak-semak, muncul seekor harimau putih besar. Harimau itu tampak berbeda dari harimau lainnya. Bulunya bersih berkilauan di bawah cahaya rembulan yang mulai naik, dan matanya memancarkan sinar biru yang tajam namun tidak menyeramkan. Alih-alih melompat menyerang, harimau itu duduk tenang, menatap Laksmi dengan penuh perhatian. Awalnya, Laksmi merasa takut, tetapi entah bagaimana, tatapan harimau itu membuatnya merasa damai. Ia memberanikan diri melangkah perlahan sambil membawa sisa barang dagangannya. Harimau itu mengeluarkan suara lembut, hampir seperti mencoba berbicara, tetapi Laksmi hanya membalas dengan tatapan bingung. Mereka saling berpandangan dalam keheningan, seolah ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pertemuan manusia dan binatang. Setelah pertemuan pertama yang penuh keheningan, Laksmi merasa aneh namun tenang. Harimau putih itu bangkit perlahan, tubuhnya begitu besar dan kuat. Namun, gerakannya halus, seperti angin yang menyapu dedaunan. Tanpa memperlihatkan tanda-tanda ancaman, harimau itu mulai berjalan perlahan menuju arah tertentu. Laksmi tidak tahu apa yang terjadi, tetapi seolah ada kekuatan yang menariknya untuk mengikuti harimau itu. Ia ragu sejenak, tetapi hatinya mengatakan bahwa harimau itu tidak berniat jahat. Sambil membawa keranjang rotannya yang hampir kosong, Laksmi melangkah perlahan, mengikuti binatang besar itu. Jalan yang dilewati harimau itu sangat berbeda dari yang pernah ia lihat. Mereka melewati pepohonan tinggi dengan daun-daun yang berkilauan seperti perak di bawah sinar bulan. Bunga-bunga liar bermekaran di sepanjang jalan, mengeluarkan cahaya lembut.
Harimau itu sesekali menoleh, memastikan Laksmi tetap mengikutinya. Ada keheningan yang damai, hanya diselingi suara langkah kaki Laksmi di atas daun kering. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah tempat yang menakjubkan. Di tengah hutan itu, ada sebuah danau kecil yang permukaannya berkilau seperti kaca. Airnya jernih, memantulkan cahaya bulan. Di sekitar danau, terdapat batu-batu besar yang tertutup lumut hijau, dan bunga-bunga yang bercahaya seperti lilin kecil menghiasi tepiannya. Harimau itu berhenti di tepi danau dan duduk, menghadap Laksmi. Seolah-olah, tempat itu memiliki arti penting, tetapi Laksmi belum memahami apa yang akan terjadi. Harimau putih tersebut membawa Laksmi keluar dari hutan dengan aman. Sejak hari itu, mereka sering bertemu, dan Laksmi merasa harimau itu memiliki jiwa yang baik. Pada malam bulan purnama, harimau putih berubah menjadi seorang pria tampan. Ia mengaku bernama Arya dan sebenarnya adalah penjaga hutan yang dikutuk menjadi harimau. Laksmi dan Arya mulai saling mengenal lebih dalam. Meskipun awalnya ragu, Laksmi perlahan jatuh cinta pada Arya karena kebaikan hatinya. Arya melamar Laksmi untuk menjadi istrinya. Ia berjanji akan melindungi Laksmi dan ibunya dari segala bahaya. Arya dan Laksmi menikah dalam upacara yang diadakan oleh makhluk-makhluk hutan. Suasana pernikahan begitu indah dan penuh keajaiban. Hari-hari berlalu sejak pernikahan Laksmi dengan harimau putih. Di dalam gua besar tempat mereka tinggal, Laksmi merasa ada sesuatu yang berbeda. Gua itu bukanlah tempat biasa, dindingnya dihiasi dengan ukiran-ukiran kuno, dan di tengah gua terdapat sebuah batu besar yang berkilau seperti permata. Suatu malam, ketika bulan bersinar penuh, harimau putih itu berdiri di tengah gua, memandang ke arah Laksmi dengan tatapan yang dalam. Harimau itu mengeluarkan suara lembut, dan tiba-tiba, tubuhnya mulai berubah. Cahaya terang menyelimuti tubuhnya, dan perlahan-lahan, wujud harimau itu berubah menjadi seorang pria muda yang tampan. Kulitnya seputih salju, Laksmi terkejut, melangkah mundur dengan tangan menutupi mulutnya. Pria itu tersenyum lembut dan berkata, "Ya, aku adalah pangeran dari sebuah kerajaan yang dikutuk menjadi harimau putih oleh seorang penyihir jahat. Kutukan ini akan sirna hanya jika aku menikah dengan seseorang yang tulus hati dan mencintai apa adanya, bukan karena wujudku." Laksmi masih tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Tetapi tatapan pria itu penuh kejujuran. Ia menjelaskan bahwa gua tempat mereka tinggal adalah bagian dari kerajaan tersembunyi yang telah lama hilang. Ia memohon agar Laksmi tetap bersamanya hingga kutukan itu sepenuhnya lenyap, dan bersamanya ia akan membangun kembali kerajaannya yang hilang. Dengan air mata haru, Laksmi menerima kebenaran ini. Ia merasa bahwa cinta yang tumbuh di hatinya tidak pernah bergantung pada bentuk fisik suaminya. Malam itu, mereka berbicara panjang tentang masa lalu, kutukan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.